adalah segala ketentuan yang bersumber dari Rasulullah SAW. Dan sifatnya terbagi dua. Ada yang ditunjukkan satu dalil dan satu cara saja. Satu dalil, satu cara. Ini menunjukkan bahwa hal dimaksud mudah dilakukan bagi siapapun dan tidak ada alternatif untuk menghindarinya. Karena semua orang bisa melakukannya. Satu dalil, satu cara. Masuk masjid, langkahkan kaki kanan. Hadisnya jelas. Ucapkan Allahumma ftahli abwama rahmatik. Tidak ada alternatif yang lain. Karena semua orang bisa melakukan yang sama. Keluar, kaki kiri. Tidak ada alternatif yang lain. Tapi yang kedua, ada kemudian hal-hal yang bersifat tanawwu'. Ya, dalil yang sifatnya beragam, contohnya banyak. Tidak hanya satu cara. Tidak hanya satu cara. Maka ini yang telah kita jelaskan di pertemuan lalu sebagai kemudahan yang diberikan oleh syariat Islam, dicontohkan semuanya oleh Nabi karena tidak setiap orang bisa melakukan hal yang sama. Seperti kemarin pernah kita bahas, bacaan Al-Quran sampai ada 7 riwayat. Bismillah sampai dengan 4 cara. Yang paling menarik bahkan saat akan sujud pun bisa Nabi mencontohkan dengan lututnya misalnya. Abu Daud nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujr. Posisi paling kanan sebelah bawah. Kemudian pernah Nabi mencontohkan dengan telapak tangannya ketika akan turun ke sujud. Masih di Abu Daud nomor hadis 841. Posisi paling kiri sebelah atas di kitabnya. Dari Abu Hurairah. Kenapa dua ini dicontohkan? Padahal Nabi bisa mencontohkan satu saja. Mungkin dengan telapak tangan saja. Mungkin dengan lutut saja. Karena ternyata tidak setiap orang bisa mengerjakan hal yang sama. Ada orang yang lututnya bermasalah, dia mau gunakan apa? Karena itu diberikan alternatif oleh Nabi, jika Anda tidak mungkin menggunakan salah satunya, maka silakan gunakan yang lainnya. Bisa sujud dengan telapak tangan duluan, seperti dipilih oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, atau bisa menggunakan lutut duluan, seperti dipilih oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ya, ini adalah kemudahan-kemudahan yang disebut dengan manhaj. Ketika Anda memilih salah satunya, maka itu yang disebut dengan madhab. Singkatan dari ma dhahaba ilaihi. Satu yang cenderung saya pilih karena tidak mungkin mempraktekkan keseluruhannya. Maka disinilah kemudian ulama-ulama meneruskan kepada kita. Sahabat menyampaikan kepada generasi setelahnya. Generasi setelahnya menyampaikan pada generasi setelahnya lagi. Yang saya pernah contohkan gambarnya. Ya. Mohon izin kalau saya agak sedikit cepat karena saya sudah pernah uraikan di pertemuan lalu. Nanti Anda bisa review kembali rekamannya. Saya hanya ingin simpulkan dulu dari sini. Semua yang berasal dari Nabi, ada yang sifatnya langsung satu dalil, satu contoh. Ada yang sifatnya beragam tuntunannya untuk memudahkan. Inilah yang dirangkum oleh para ulama, khususnya ulama yang hidup di kalangan abad 2 Hijrah. Abad 2 Hijrah, di 200-an. Ulama ini ada 4 yang populer. 4 yang populer dan jadi bintang di dalamnya. 1 Imam Abu Hanifah, 2 Imam Malik, 3 Imam Asy-Syafi'i, 4 Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka lah yang merangkum semua tuntunan Nabi dalam kitabnya dan mengajarkan sampai ke kita. Jadi kalau kita ingin belajar tuntunan dari Nabi, karena nggak pernah lihat Nabi, pasti sumbernya akan lewat situ. Imma lewat Imam Abu Hanifah, lewat Imam Malik, lewat Imam Asy-Syafi'i, atau lewat Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi jalurnya itu yang kita pelajari, seperti saya pernah tunjukkan di pertemuan yang lalu. Nah, pilihan dalam mempraktekannya disebut dengan madhab. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير